Aduh, hidupku kok gini banget ya. Pinjaman di mana-mana, terus rumah hampir disita. Aduh, nggak tahu bakal seperti apa ke depannya ini. Adik juga harus paksa nikah, malah gak mau. Tapi ini semua kan memang bukan salah adik. Ini semua salah aku. Aku tidak memperhitungkan bisnis-bisnis aku. Akhirnya begini. Aku bingung mau seperti apa lagi. Ya Allah. Ada apa, Mas? Maaf, Mas. Ini salah saya. Saya nggak sengaja, Mas. Nggak sengaja malah teriak-teriak terus pukul saya. Emangnya ada masalah sama saya? Enggak kok, Mas. Saya nggak ada masalah sama Masnya. Saya frustasi dengan hidup saya, Mas. Barusan itu saya nggak sengaja refleks, Mas. Maafin saya, Mas. Oh, gitu, Mas. Saya kira ada apa, Mas. Tapi kenapa sih, Mas? Kok Mas sampai bilang sampai frustasi? Saya ada masalah, Mas, di hidup saya yang sulit dijelaskan dan diselesaikan. Loh, emangnya ada apa dengan hidup Masnya? Maaf, Mas. Laki-laki tidak bercerita. Oh, Mas, itu statement yang salah, Mas. Laki-laki tidak bercerita. Kata siapa? Laki-laki itu juga berhak bercerita, Mas. Saya aja punya masalah, tapi enggak tuh. Saya bisa cerita sama orang lain. Terus saya ini bisa mengontrol emosi saya. Jadi Masnya nggak apa-apa cerita. Nggak baik, Mas. Masalah itu dipendam sendiri. Takutnya Masnya terbawa suasana. Nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngerti kan maksud saya? Iya, saya ngerti, Mas. Ya, tapi nggak gitu juga, Mas. Ya, setiap kan? orang kan pasti punya masalah di hidupnya. Dan setiap orang pasti punya masalah yang berbeda. Ya ngerti, Mas. Coba Masnya jadi saya. Nggak mungkin kuat, Mas. Mas, Bisa-bisa gila, Masnya. setiap orang itu sudah dikasih jatah masing-masing, Mas, untuk menerima masalah. Jadi kalau misalkan Masnya ini berkata saya ini nggak bisa jadi Mas, emangnya Mas bisa jadi saya? Saya ngerasa kalau Allah itu nggak adil sama saya, Mas. Loh, Mas, Saya nggak jangan pernah merasa merasakan kebahagiaan. Mas, jangan berkata Allah itu tidak adil sama Masnya. Ingat, Mas, satu hadis. Sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau Mas ini berprasangka buruk, berarti ya itu keburukannya aja yang didapat sama Mas. Tapi kalau misalkan Mas itu berprasangka baik sama Tuhannya, ya pasti semuanya berjalan dengan baik. Masnya ini ustadz ya? Kok bisa tahu dalam soal agama? Ya saya bukan ustadz, Mas. Cuman saya pernah mendengar itu. Oh gitu. Tapi bentar, Mas. Masnya ini ada masalah apa? Coba cerita. Nanti kalau Masnya cerita, saya bakal cerita juga, Mas. Panjang ceritanya, Mas. Cuman intinya saya ini nggak mau seperti ini. Tapi tenang aja, saya ini bisa menangani masalah saya sendiri, Mas. Yang perlu dipertanyakan itu Masnya. Kayaknya Masnya ini perlu cerita deh. Dan perlu juga teman untuk bisa memberikan Mas ini nasihat. Soalnya dari raut wajah Mas ini masalahnya berat banget. Ya udah deh, saya cerita, Mas. Jadi gini, Mas. Saya itu pinjaman di mana-mana, Mas. Terus iya, hutang. Rumah saya hampir mau disita.
Dan sekarang aja ini saya udah gak punya pekerjaan, Mas. Apalagi adik saya itu saya suruh nikah, Mas. Dianya itu malah gak mau, malah nolak. Kalau semisal adik saya itu belum menikah, Mas, otomatis biaya kehidupannya masih tanggungan saya. Gitu, Mas. Berarti Saya itu masalahnya. iya, Mas. Tunggu dulu, saya mau tanya. Adik Mas yang disuruh menikah ini laki-laki atau perempuan? Adik saya perempuan, Mas. Nah, Mas kalau kayak gitu. Pas. Iya. Pas apanya, Mas? Gini. Gimana kita ini menyelesaikan masalah sama-sama? Hah? Maksudnya gimana, Mas? Saya nggak ngerti. Adik Mas kan disuruh untuk menikah. Iya. Gimana kalau misalkan adik Mas ini dijodohkan sama saya? Saya janji. Semua masalah Mas, hutang pihutang, semua masalah pokok yang Mas pikirkan, saya akan menyelesaikan. Gimana? Mas Waduh. setuju? Mas, masa iya adik saya itu mau dinikahin sama gembel kayak Masnya ini? Loh, Mas ini gimana sih? Katanya tadi mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Kalau seperti ini bukan bersama-sama namanya, Mas. Mas. Malah jadi masalah baru buat saya. Ya Waduh. kan, saya ini Parah nih. memberikan solusi seperti itu. Saya memang siap menyelesaikan masalah Mas. Mas, utang saya itu banyak, Mas. Puluhan juta. Masnya itu kalau bilang mau melunasi hutang-hutangan saya, Mas ini mau dapat uang dari mana, Mas? Waduh, Mas nggak perlu khawatir. Saya janji saya akan melunasi. Tapi gimana? Masnya setuju nggak kalau misalkan adiknya dihidupkan sama saya? hah? Enggak, Mas. Saya nggak setuju. Maksudnya ini apaan sih? Ngaco banget ngomongnya. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu. Saya nggak bakal maksa. Tapi ingat ya Mas, saya ini sudah berusaha membantu Mas. Kalau Masnya nggak mau, ya udah. Bukan gitu, Mas. Cuman saya itu kaget aja dan bingung. Masnya ini mau membantu secara apa? Secara gimana? Masa iya Masnya yang begini mau membantu saya yang seperti ini? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti, Mas. Ya, sekarang saya ini ambil jalan tengahnya aja ya Mas. Aduh, Kalau misalkan saya ini sudah mau menawarkan seperti itu, berarti saya itu mampu. Sekarang ya tinggal Masnya aja menyetujui apa yang saya ajukan atau enggak. saya kalau mau ya iya, jujur saya mau, Mas. Cuman saya ragu. Ya udah kalau kayak gitu, saya tidur aja. Apaan sih, Tawarin Mas? nggak mau. Wah. Soal mahal banget, Mas. Saya kan bilang mau, Mas. Bukan bilang nggak mau. Ya tak. Cuman saya itu bingung dan ragu. Coba Masnya jelaskan secara rinci. Ayolah, Mas, saya ini Ya banyak udah, masalah. Ya, sekarang gini. Kalau misalkan saya ini bilang, Mas saya punya berlian 6 kilo. Masnya juga nggak bakal percaya. Iyalah. Ya udah, sekarang kan tinggal persetujuan aja. Mas setuju nggak menjodohkan adiknya dengan saya? Saya akan menepati janji Mas. Tapi Masnya janji ya, Masnya itu bakal mempertanggungjawabkan apa yang sudah diucapkan. Iya Mas, saya janji, tenang aja. Saya Berarti nggak bakal bohong. kalau Masnya bohong, konsekuensinya dalam hal apapun Mas siap. Aduh Mas, sekarang gini aja. Sekarang kita itu nggak usah memberikan kesepakatan yang aneh-aneh lah. Masnya mau atau enggak? Kalau nggak mau ya udah saya tidur lagi. Saya bilang kan saya mau, Mas. Udah, Mas, jangan sok jual mahal. Banget. Saya bilang iya mau. Ya udah, yuk kita Udah. deal. Ya udah. Gimana? Kita nanti mempertanggungjawabkan, Masnya ini mempertanggungjawabkan janjinya Mas, dan saya perlu buktinya. Seperti itu kan? Betul kan? Ya Mas juga harus mempertanggungjawabkan kesepakatan Mas ini. Iya, saya akan mempertanggungjawabkan. Oke, deal? Siap. Deal? Deal Mas. Kan Oke. barusan kita sudah salaman, berarti kita deal. Ya udah, salaman lagi. Oke, deal. Biar dealnya itu ya serius gitu. Oke, siap. Aduh, ya udah. Mending Masnya ikut saya aja ke rumah, yuk. Jangan macam-macam, Oke, Mas. Siap. Masnya agak bawa sajam kan? Enggak. Nanti di perjalanan saya dirampok. Ya udah, yuk.
Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, Beb. Iya, Beb. Beb, makasih banyak ya, Beb. Kamu udah nemenin aku jalan-jalan hari ini. Ya, sama-sama. Oh iya, Beb. Berhubung kamu nggak mau aku ganti uang bensin, gimana kalau nanti kita jalan-jalan lagi, aku yang naktir kamu? Wah, yang bener kamu, Beb. Iya bener, terserah kamu deh. Kita mau jalan-jalan kemana, mau kulineran apa, atau kita mau ke salon. Pokoknya aku yang bayarin, aku yang traktir. Wah, kalau gitu aku pengennya foto studio. Terus udah itu kulineran, Beb. Oke, tenang aja, gampang. Pokoknya nanti aku yang bayarin. Nanti kita atur aja jadwalnya kapan. Oke deh. Nah, ya udah, Beb. Aku langsung balik dulu ya, Beb. Iya. Kamu hati-hati ya, Beb. Jangan ngebut-ngebut. Iya, Beb. Salam sama ibu kamu. Iya, pasti aku salamin. Yaudah, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devi, kamu mau kemana? Mbak Hikmah. Bawa-bawa tas gitu? Iya Mbak. Saya mau pamit pulang ya Mbak. Hah? Pamit pulang? Pamit pulang gimana maksudnya? Iya saya mau berhenti Mbak dari sini. Apa? Mau berhenti? Iya Mbak. Devi, kamu tuh kalau ngomong jangan bercanda deh, Devi. Mau berhenti apanya? Iya saya mau berhenti kerja dari sini Mbak Hikmah. Mau berhenti kerja gimana sih, Devi? Aku tuh nggak ngerti ya maksud kamu tuh apa? Iya gini Mbak Hikmah. Ini kan sudah 2 bulan lebih saya itu nggak digaji sama Mbak Hikmah dan Mas Kevin. Jadi saya memutuskan untuk balik kampung, Mbak. Duh, Devi, kamu sabar dulu bisa nggak sih, Devi? Aku kan udah bilang sama kamu, Devi, aku sama kakak aku pasti menggaji kamu. Ya tapi bukan sekarang. Kamu tahu sendiri kan, Devi, keadaan aku sama kakak sekarang gimana? Iya Mbak Hikmah, saya tahu betul. Cuma kan gimana ya Mbak, saya itu datang jauh-jauh dari kampung ke sini buat kerja, buat cari uang. Keluarga saya di kampung udah berapa bulan ini kan nggak saya kirimin uang Mbak. Devi, kamu tuh tinggal bilang aja sama keluarga kamu, tunggu ya Pak, Bu, tunggu, gajiannya masih bulan depan. Kamu bisa kan ngomong kayak gitu? Apa susahnya sih, Devi? Kamu sabar. Iya Mbak, tapi keadaannya ibu saya itu lagi sakit dan dia juga butuh berobat. Jadi kalau saya nggak kirim uang, dari mana ibu saya bisa berobat Mbak? Aku nggak mau tahu ya, Devi. Pokoknya kamu itu nggak boleh berhenti kerja dari sini. Kamu nggak boleh pulang kampung. Kamu tuh nggak tahu diri banget ya, Devi, jadi orang. Kalau emang kamu mau berhenti, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari waktu aku sama kakak aku lagi enak-enaknya ekonomi? Kenapa baru sekarang? Ingat ya, Devi, aku sama kakak aku nggak pernah pelit sama kamu. Mbak Hikmah, saya juga nggak pingin kok berhenti dari sini. Kalau memang saya niat berhenti, betul kata Mbak Hikmah, udah dari kemarin-kemarin. Cuma kan Mbak, niatan saya datang ke sini tuh buat bekerja, cari uang. Kalau saya nggak digaji kayak gini Mbak, ya seperti yang saya katakan barusan, gimana nasib keluarga saya di kampung? Pokoknya sabar, Devi. Aku ini sama kakak juga lagi usaha, Devi. Lagi usaha gimana caranya aku sama kakak nggak bangkrut. Gimana caranya bisa ngegaji kamu. Udahlah, kamu tuh buang pikiran kamu jauh-jauh buat berhenti dari sini. Kalau nggak ada kamu, mau jadi apa rumah ini? Kamu kan tahu sendiri, aku tuh nggak bisa beberes, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Iya Mbak Hikmah, tapi ibu saya juga butuh saya Mbak Hikmah. Aku bilang aku nggak peduli ya, Devi. Pokoknya kamu nggak boleh pergi dari sini. Kalau kamu nekat tetap mau pergi dari sini, aku bakal laporin kamu ke polisi. Aku bakal nuduh kamu itu maling. Mau kamu? Mbak Hikmah, keterlaluan banget. Saya kurang apa Mbak Hikmah? Hak saya nggak Mbak Hikmah kasih. Saya saya cuma pengen pulang Mbak. Devi, aku kan bilang aku pasti gaji kamu. Kamu tuh cuma butuh sabar, sabar aja. Masa nggak bisa sih? Udah ya, pokoknya aku nggak mau kamu berhenti dari sini. Sana masuk ke dalam. Masak kayak apa kek? Nggak ada yang bisa dimasak Mbak. Lauknya semuanya juga udah pada habis. Kan ada nasi. Udahlah sana kamu buat nasi goreng.
Tapi Mbak. Tapi apa lagi, Devi? Kamu mau aku laporan ke polisi? Iya Mbak Hikmah. Cepat masuk. Gak ada ya kata-kata kamu berhenti dari sini. Iya Mbak. Wah, kurang ajar banget sih Devi. Masa dalam keadaan aku terpuruk kayak gini sama kakak, dia malah mau berhenti. Padahal ya, aku dari dulu gak pernah pelit sama dia. Terus kalau Devi berhenti, gimana nanti nasib rumah ini? Pasti aku nanti jadi babu lagi. Duh, aku pokoknya nggak mau ya. Duh, gimana ini ya? Aduh, aku harus cari solusi nih. Loh, kakak. Mas, itu adik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Ya. kakak sama siapa nih teman kakak? Oh ya, kenalin dek. Ini tuh namanya Mas Danang. Iya Mas Hikmah. Ini Mas adik aku. Oh, jadi ini adiknya yang mau dijodohin sama saya? Ya Mas, betul. Apa kak? Apa adek? Nggak salah dengar. Barusan Mas itu kok bilang mau dijodohin sama adek. Iya dek, benar. Kamu itu mau kakak jodohin sama Mas Danang ini. Oh, kak, kakak ini apa-apaan sih? Kak, jangan bercanda ya kak. Apaan sih masa jodoh-jodohin sembarangan gitu aja? Enggak ya, adek nggak mau. Dek, kakak itu serius. Kakak nggak bercanda. Kak, ya maksud kakak tuh apa mau jodoh-jodohin? Pokoknya adek nggak mau ya. Loh, emangnya kenapa dek? Ada yang salah? Lagian nih dek, kamu itu kan posisinya nggak punya pacar. Dan terus, dari kemarin-kemarin, kakak sudah nyuruh kamu nikah dek. Jadi, kamu ini kan nggak mau. Kakak itu terpaksa mau jodohin kamu sama Mas Danang ini. Iya, ya tapi nggak gini juga kak caranya. Masa kakak mau jodohin adek sama orang kayak gitu sih? Kak, apa kakak nggak bisa lihat kak? Orang itu kayak gembel. Iya, emang Mas Danang ini gembel dek. Iya. Perkenalkan, nama saya Danang. Enggak ya mas, saya nggak mau kenalan sama kamu. Kak, kakak ini gimana sih? Adek tuh nggak habis pikir ya sama kakak. Bisa-bisanya kakak mau jodohin adeknya sama gembel. Di mana nanti letak martabat keluarga kita kak? Kalau adek menikah sama gembel. Dek, kamu nggak usah ngomong soal martabat ya. Kamu nggak sadar keadaan kita itu seperti apa sekarang. Pinjaman kakak itu di mana-mana. Kakak udah nggak kerja, rumah hampir disita. Jadi, kamu kalau ngomong dijaga. Iya, Jangan ngomong martabat-martabat. Ya tapi kan ini semua gara-gara kakak sendiri. Kok gara-gara kakak sih? Kakak itu yang berjuang, Dek. Demi siapa? Demi kamu juga. Ya tapi adek tuh nggak mau ya dijodohin sama gembel. Kakak ini apa-apaan sih? Terus mau kamu apa? Ya maunya adek ya dijodohin sama orang kaya, punya mobil, punya rumah, bukan malah kayak gini. Adek, kak dengerin ya kak, adek tahu. Gak usah nunjuk-nunjuk sama kakak. Kakak nggak pernah ngajarin kamu seperti itu. Iya, tapi adik ya kakak itu bener-bener nggak habis pikir. Kak gini ya kak, adek tahu kakak mau menjodohkan adek biar kakak lepas tanggung jawab kan dari adek. Tapi nggak gini juga kak, masa adek mau membiarkan adek itu ya hidup miskin? Hei dek, kakak dari jauh-jauh hari sudah bilang sama kamu. Apa kamu itu menuruti kemauan kakak? Enggak kan? Kalau kamu nggak mau menuruti kemauan kakak, berarti kamu itu nggak kasihan sama kakak. Iya bukan gitu Di kak. dunia ini yang kamu punya itu cuman kakak, begitupun sebaliknya. Ya tapi kakak itu jahat. Masa iya mau jodohin adeknya sama orang Kakak itu miskin? nggak jahat. Justru kakak itu mikir masa depan kamu. Kak, masa Dek, depan apa Mas kak? Danang ini banyak uangnya. Astagfirullahaladzim, kak banyak uang dari mana kak? Kakak aja bilang kalau dia itu gembel. Kak, Kalau adik nikah sama Mas Danang ini, semua hutang-hutang kakak itu dibayar sama Mas Danang. Kamu nggak mau? Kalau kakak itu seperti sedia kala lagi. Iya, Hah? benar. kak dibayar gimana maksudnya? Kakak kan bilang sendiri dia itu gembel. Jadi nggak mungkin dia itu bayarin hutang-hutang kakak. Mikir kak, mikir. Kamu yang mikir. Kakak ini kakak kamu. Bisa-bisanya kamu ini menggurui kakak. Kak, bukan gitu kak. Tapi adek tuh yakin kalau misalkan adek nikah sama orang ini, pasti adek nanti jadi gembel juga. Enggak mbak, enggak. Saya janji kalau misalkan mbak ini mau menikah sama saya nggak akan membuat mbak ini jadi gembel seperti saya. Tuh, dengar kamu.
Aduh kak, tapi kak, coba kakak mikir, orang itu gembel, gimana cara dia mau ngebahagiain adik kak? Nggak bisa kak, adik tuh nggak habis pikir deh sama kakak. Apa jangan-jangan kakak itu dihipnotis ya sama orang ini? Hei dek, kamu kalau ngomong dijaga ya. Kakak itu nggak kena hipnotis. Ya, tapi kakak tuh nggak masuk akal banget dari tadi. Kakak tuh gimana sih kak? Kak mikir, gimana caranya orang miskin kayak gini, orang gembel kayak gini mau ngebahagiain adik, mau ngelunasi utang kakak? Nggak masuk akal kak. Kamu kan tadi denger sendiri dek, Mas Danang ini ngomong apa? Dia nggak akan jadiin gembel kamu juga. Ya tapi dia itu cuman kata-kata doang kak, udah jangan percaya kak. Pokoknya adik nggak mau ya, adik nggak mau dijodohin sama orang miskin kayak dia. Kamu nggak mau? Iya. Menuruti apa kemauan kakak? Ah? Nggak mau. Di dunia ini, keluarga yang kamu punya itu cuman kakak dek. Begitupun sebaliknya. Kamu nggak kasihan sama kakak? Ah? Ya kasihan, tapi kakak tuh nggak harus mengorbankan adik kak. Kakak itu nggak mengorbankan kamu. Justru kakak itu mau menyelamatkan hidup kamu. Kak, Dek. kakak tuh mikir kak. Harusnya kamu yang mikir. Kalau kamu nggak menuruti apa yang kakak mau, terus rumah ini mau disita ataupun disita nantinya, mau tinggal di mana kamu? Kak, ya tapi kak, orang ini nggak bakal bisa lunasin utang kakak. Utang kakak tuh banyak. Udahlah kak, nanti adek bakal cari pacar yang kaya. Kakak tahu sendiri kan, selera adek itu ganteng, putih, pekerja kantoran, Hey. atau polisi atau tentara, bukan kayak orang gini. Kamu kakak ajarkan dari kecil, gak boleh bicara sama yang lebih tua dengan nada seperti itu. Ya, Kamu paham betul kakak kalau marah seperti apa? Kakak seperti ini demi masa depan kamu. tapi Kakak itu nggak egois, kamu yang egois. kakak tuh ya nggak habis pikir. Adek tuh Harusnya nggak mau. kakak yang nggak habis pikir sama kamu. Jalan pikiran kamu itu seperti apa sih? Mas Kevin, maaf. Mbak Hikmah, nasi gorengnya sudah selesai. Iya Devi, gampang nanti aja. Kak, orang ini jodohin sama Devi aja. Devi kan juga nggak punya pacar, Devi jomblo. Jodohin. Kamu ini apa-apaan sih? Jodohin gimana? Aku banget kamu ini ngomongnya. Mas, Ya mas. kalau misalkan adik Mas yang satunya ini nggak mau sama saya, gimana kalau yang ini? Itu adiknya Mas. Tuh kan, mau masnya. Iya mas, nggak apa-apa sama ini aja dijodohinnya ya. Maksudnya? Maksudnya ini bukan adik saya mas. Ini pembantu saya. Iya, Adik saya cuma satu ya Hikmah ini. ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mbaknya ini Kan, Sebentar. Ini ada apa ya? Tiba-tiba dijodohkan. Devi, gini Devi, kamu kan sekarang lagi jomblo, kamu juga nggak punya pacar. Nih, Devi, ada orang yang mau nikah, dia tuh kebelet nikah. Kamu nikah aja sama dia, mas. Kalian berdua tuh cocok, mas. Kamu miskin, dia itu pembantu. Kalau sama saya nggak cocok, mas. Tapi kok bisa gini, Mbak? Gimana kesepakatan kita mas? Gimana dengan utang saya? ya kesepakatan kita tetap harus dilaksanakan Mas. Mas tenang aja. Yang terpenting kan Mbak ini mau sama saya. Tapi ini bukan adik saya mas. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Apa mas? Iya nggak apa-apa. Tuh kan kak, nggak apa-apa Ya, kak. antara kedua perempuan ini harus mau. Ya ini yang mau, mas. Dia yang mau. Devi, udah Devi. Ini siapa, Mbak? Mas itu orang baik. Dia itu bakal jadi calon suami yang baik buat kamu. Udahlah, kamu nikah aja ya sama dia. Kevin, ini maksudnya gimana, Mas Kevin? Kok tiba-tiba saya suruh nikah sama Mas ini? Bentar Devi. Kamu ini apa-apaan sih? Bisa-bisanya kamu itu ngomong seperti itu. Terus kalau kayak gini gimana nantinya? Apanya yang gimana kak? Kak, orang itu tahu kok dijodohin sama Devi. Terus mas itu kan bilang kalau menikah sama orang ini dia tetap mau kok lunasin utang kakak. Ya walaupun nggak mungkin. Dek, kamu tetap aja yang ngomong seperti itu. Mbak tenang aja. Saya bakal nempatin omongan saya ini Mbak. Mas Kevin nggak usah khawatir. Mas Kevin nggak usah takut. Saya bakal buktikan janji saya itu Mas. Saya akan menyelamatkan semua aset Mas Kevin ini. Tapi gimana? Mbaknya mau menikah sama saya?
Iya Devi, udahlah mau aja. Lagian ya Devi, Mas itu mau ngajak kamu menikah, bukan ngajak pacaran. Lagian ya, siapa yang mau sama kamu Devi? Kamu tuh cuman pembantu. Nih, mumpung ada Mas yang mau, kamu cocok kok sama Mas ini. Tapi apalagi Devi? Devi, umur kamu itu udah cukup ya buat menikah. Jadi kamu tuh mau tunggu apa lagi? Sekaligus ya, kamu kan bilang ibu kamu tuh lagi sakit-sakitan. Nanti kalau ibu kamu meninggal, terus kamu belum menikah, gimana? Pasti ibu kamu tuh sedih. Mbak, Hikmah. saya janji kalau misalkan memang benar yang dikatakan Mbak itu orang tua Mbak sakit, saya akan menanggung semua biayanya. Tuh kan. Udahlah percaya aja sama Mas itu. Mas itu bakal jadi calon suami yang baik buat kamu. Udah ya Kak, urusan sama Ade udah selesai ya. Sekarang Mas itu mau nikahnya sama orang ini. Tapi Mbak Hikmah. Loh. Dek, Mbak, gimana Mbak? Mbaknya mau menikah sama saya? Ini saya nggak mimpi kan? Aduh, kok bisa? Mas tapi yakin kan? Iya. Dia itu membantu saya, Mas. Iya, saya yakin Mas. Kan tujuan saya ini mau mencari jodoh. Jadi, ya siapapun yang mau dengan saya, ya saya pasti nikahin. Tenang aja. Mas Kevin, Mas, ini gimana Mas Kevin? Kamu mau apa enggak Devi dinikahin sama Mas Danang ini? Saya takut sama Mbak Hikmah. Hah? Takut sama adik aku? Takut apa Devi? Tenang aja Mbak. Barusan kan dengar sendiri kalau misalkan Mbak itu nggak mau sama saya. Jadi Mbaknya nggak usah takut. Saya terserah Mas aja. Hah? Terserah saya Mbak. Iya Mas. Berarti Mbaknya ini mau? Iya kalau memang Mas punya niatan baik, terus memang bener-bener serius mau nikahin saya. Iya saya mau Mas. Lagian saya juga nggak punya siapa-siapa. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa menemukan jodoh saya. Saya ucapkan terima kasih Mas. Ya meskipun ini nggak sesuai rencana, Mas Kevin ini mau menjodohkan saya dengan adiknya, tapi Mas Kevin mempertemukan saya dengan jodoh saya di sini. Tapi soal hutang-hutang saya, aduh Mas, Mas Kevin tenang aja Mas. Saya nggak bakal ingkar janji. Saya berani bersumpah Mas, saya akan menepati janji saya. Iya Mas. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Memang ini momen yang saya nanti-nanti Mas. Saya bisa membangun keluarga. Iya Mas, sama-sama Mas. Gila. Jadi kamu mau kan Devi? Saya mau Mbak siapa? Mbak Devi Zafarina. Devi Zafarina. Mbak Devi ini menjawab dari hatinya Mbak, bukan karena terpaksa. Iya. Iya Mas, saya mau. Wah, ya. Ada utang aku nanti lunas. Ya sudah. Kalau begitu, saya juga nggak bakal membuang-buang waktu. Besok kita langsung menikah. Hah? Saya Besok? mau pernikahan kita itu diselenggarakan di Masjid Ad-Duha. Sebentar, besok Mas? Iya, Pak, Mas Danang serius? Besok mau nikah? iya Mas. Saya juga nggak mau buang-buang waktu lagi. Ini Gimana? memang saya nanti-nanti Mas. Iya Mas. Gimana Devi? Besok kamu langsung mau nikah? Iya Mas Kevin. Siap. Devinya mau Mas? Iya siap. Besok kita langsung ketemu di Masjid Ad-Duha. Iya saya anterin ya Mas Kevin. Iya Devi. Kamu tenang aja. Nanti pasti aku temenin kok. Ya sudah Mas Kevin. Kalau kayak gitu, saya pamit pulang dulu. Iya Mas Danang. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Nah, mari Mbak.
Iya Mas. Sampai ketemu besok di pernikahan kita. Iya Mas Danang. Alhamdulillah. Ya Allah, Mas Kevin, ini saya nggak mimpi Mas. Enggak kok Devi, enggak mimpi. Cuman kamu besok sudah nikah Devi. Oh, Iya Mas, orang itu tiba-tiba kesini minta nikah. lu panjang ceritanya Devi. Intinya awalnya itu dia mau aku jodohkan sama Hikmah. Cuman kamu kan tadi denger sendiri, aku sampai berdebat Hikmahnya itu kan nggak mau. Emang Iya. batu dia. Iya Mas Kevin, nggak Tapi- apa-apa, mungkin. Ini sudah jalan kamu Devi, seperti itu ya kan? Iya Mas Kevin. Alhamdulillah. Akhirnya. Nanti kalau saya sudah menikah, saya izin berhenti kerja ya Mas. Iya Devi, nggak apa-apa kok kan. Kamu nanti udah ada suaminya, ya kan? Iya Mas Kevin. Ya Allah. Ya sudah Mas, saya juga sudah siapin nasi goreng. Oh. Maaf adanya cuma nasi goreng, soalnya Mas Kevin tadi pagi nggak ngasih uang belanja sama saya. Iya Devi, nggak apa-apa. Aku nggak ada uang sama sekali Devi, nggak apa-apa deh, makan nasi goreng aja dulu. Yaudah, ayo masuk. Iya Mas Kevin. Gimana Dev? Bajunya bagus kan? Bagus Mbak Hikmah, makasih banyak ya. Nanti saya kembaliin. Udah nggak usah, buat kamu aja. Devi, itu Mas Danang Devi. Tuh Dev, orang itu pertama yang mau dijodohin sama aku. Jelek kan? Terus miskin lagi. Ayo Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danang. Mas Danang, sudah tadi ada di sini. Iya, Mas Kevin, lumayan. Saya sudah tadi di sini. Ya iya Mas. Mas, gimana Mas? Nih, calon istrinya cantik banget kan? Iya Mbak, calon istri saya cantik banget. Oh iya, gimana hari ini kamu sudah siap? Siap-siap. Iya Mas, iya Mas. Saya sudah siap kok. Alhamdulillah, kalau kamu sudah siap, aku ikut senang dengarnya. Oh iya, aku minta maaf ya. Ini barusan aku nunggu di sini karena aku juga lagi nunggu pihak keluarga aku. Iya Mas. Iya Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan Devi, sabar. Iya Mas, soalnya pihak keluarga saya ini masih belum datang. Gitu Mas, iya Mas. Kok kayaknya tegang banget. Iya Mas, soalnya kan baru kemarin kenal sama Mas, terus tiba-tiba sekarang udah mau dinikahin. Jadi saya tegang. Cuman Gini Devi, berarti kamu sama Mas itu jodoh. Jadinya ya ketemu langsung nikah kayak gini. ya Mbak Devi. Ya semoga aja ya Mbak Hikmah. Sebelum nikah saya mau menyampaikan ini Mas. Tolong terima saya ya Mas. Terima segala baik dan buruknya saya, nggak cuma baiknya aja. Iya. Ya, soalnya kan suami istri itu saling mengisi dan saling menerima. Iya, Mbak Devi tenang aja. Saya akan memperlakukan Mbak Devi seperti halnya saya memperlakukan Mbak Devi ini ratu. Tenang aja, nggak usah khawatir. Oh, Mas Kevin. Iya Mas. Calon istriku, ini keluarga saya sudah datang. Ya udah Gon, Jul. Kita kayaknya udah ditunggu sama Mas Danang. Iya, Kita langsung Gong. ke sana aja. Yaudah yuk. Ayo, yuk.
Mas bener ini keluarganya? Iya mas. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos. Kita mohon maaf bos, agak telat. Itu bos, maharnya sudah siap. Iya Gung, nggak apa-apa. Ini lagian pihak dari keluarga istri aku juga baru datang. Yang mana bos? Soalnya kan ada 3. Iya bos. Ini namanya Devi. Ini bos. Iya. Wah, cantik banget bos. Ya. Mas ini kok bisa panggil Bosis sama Mas Danang? Bukannya Mas Danang ini gembel ya? Oh, masalah itu, Mbak. Jadi gini, Mbak. Bos Danang itu jadi gembel karena dia diusir dari rumahnya. Hah? Diusir? Diusir gimana maksudnya Mas? Iya, Bos Danang diusir dari rumahnya, Mbak. Jadi gini, Mbak. Bos Danang itu disuruh nikah dari kemarin. Cuman Bos Danang ini nggak nikah-nikah. Makanya dia itu diusir dari rumahnya. Berarti Mas Danang ini orang kaya Mas? Iya bener, Mbak. Itu aja mobil sama motor Vespa buat mahar. Mahar? Iya, Mbak. Saya nggak minta apa Mas. Iya memang Mbak Devi nggak minta apa-apa. Cuman kan saya ini nggak mau Mbak Devi ini terlihat rendah waktu akan nikah sama saya. Makanya itu saya membelikan mahar seadanya. Mas, itu bukan seadanya, Mas. Tapi Mas Danang ini kok nggak bilang sama saya, Mas, kalau Mas Danang ini orang kaya? Iya, Kalau saya mengatakan dari awal, saya yakin saya nggak bakal menemukan jodoh yang tepat. Saya mau kok Mas nikah sama Mas. Mas itu cocoknya sama saya. Kalau ini cuma pembantu. Sama Mbak Hikmah aja. Maaf ya Mbak Hikmah, kemarin kan Mbak Hikmah juga bilang sama saya kalau nggak mau. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang mau? Atau jangan-jangan apa yang dikatakan Mbak Hikmah kemarin itu benar? Saya sekarang sesuai dengan kriteria kamu. Oh, Mas, iya maaf kemarin saya itu udah nyakitin hati Mas Danang ini, tapi sekarang saya mau kok. Kan yang awalnya mau dijodohkan itu saya, Mas, bukan Devi. Mohon maaf, Bos, saya potong. Kata bos, calon istrinya ini. Tapi kok ini bilang saya mau nikah sama kamu. Ini maksudnya gimana ya, Bos? Jadi gini ceritanya. Kemarin aku ketemu Mas Kevin ini di alun-alun. Terus dia itu curhat sama aku kalau dia itu lagi dilanda masalah. Ya udah deh, aku bikin perjanjian sama dia. Aku bakal menyelesaikan masalahnya asalkan aku dijodohkan sama adiknya. Tapi sesampainya di rumahnya, adiknya ini malah nggak mau sama aku. Yang mau malahan pembantunya. Gitu ceritanya. Gitu, Mas Danang, ini semua gimana ya, Mas? Saya bingung mau ngomongnya itu, Mas. Oh, tenang. Perihal janji saya. Tenang Mas Kevin, saya nggak bakal ingkar janji. Selesai acara ini terselenggara, saya akan menepati janji saya. Saya akan mengurus semua masalah Mas Kevin, saya janji. Makasih. Mas, tapi Mas itu nikahnya harus sama saya. Ayo Mas, sekarang kita ketemu dulu Mas. Maaf Mbak, Lu jangan bikin malu kakak ya. saya nggak mau kehilangan masa depan saya karena saya ini memilih wanita yang salah. Mari Mbak Devi, soalnya penghulu ini sudah menunggu. Mbak Hikmah maaf. Devi, Ya sudah yuk, kita langsung aja. Silakan, Bos. Mas Danang. Mas Danang. Kakak ini gimana kak? Kakak nggak bilang sih kalau ternyata Mas itu kaya. Kakak aja itu nggak tahu deh kalau Mas Danang itu aslinya kaya. Ya terus ini sekarang gimana kakak? Ade maunya ada yang nikah sama Mas Danang itu. Kan kamu kemarin bilangnya nggak mau. Gimana sih? Ya kan Ade nggak tahu kak. Kalau ternyata maharnya mobil sama Vespa. Ade mau kak punya itu kak. Ya udah, sana beli kalau kamu mau. Beb, itu mobil mahal, Beb. Iya. Ini kan salah kamu sendiri, Dek. Dengerin, kalau kamu kemarin mengiyakan apa yang diomongin sama kakak, mungkin kamu yang nikah sama Mas Danang. Iya. Terus kalau kayak gini, kamu mau nyalain kakak? Ya enggak kak. Makanya. Kak, bilangin sama penghulunya kak. Mempelai wanitanya ganti adik kak. Kamu jangan ngaco-ngaco. Bisa lah, Beb. Gimana sih? Pas sekarang aja kamu itu. Lain kali nurut, Beb, sama kakakmu. Tuh dengerin kata Cilu. Ade minta maaf kak. Udah, nanti kalau kamu ke dalam, diem, nggak usah ngomong sekata pun. Iya kak.